dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang perlindungan dan penegakan hukum. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Devita Maharani. Nama saya Nur Fitria. Nama saya Brili Putri Sialagan. Nama saya Citra. Yang pertama, ada pengertian perlindungan hukum. Menurut Andi Hamzah, perlindungan hukum dimaknai sebagai daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada. Simanjuntak mengartikan perlindungan hukum sebagai segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum serta memberi perlindungan kepada warganya agar hak-haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Pengertian penegakan hukum, Surjono Sukanto mendefinisikan penegakan hukum sebagai kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjebarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap, dan mengejawantahkannya dengan sikap tidak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk penegakan hukum. Menurut Kosnadi Harja Sumantri, mencakup kewajiban dari seluruh masyarakat, dan untuk ini memaham tentang hak dan kewajiban menjadi syarat mutlak. Masyarakat bukan penonton sebagai hukum ditegakkan, akan tetapi masyarakat aktif berperan dalam penegakan hukum. Yang kedua, ada manfaat dan tujuan perlindungan dan penegakan hukum. Manfaatnya yaitu 1. Terciptanya supremasi hukum. 2. Tegaknya keadilan dalam masyarakat. 3. Menjamin masyarakat yang tertib. Tujuan perlindungan dan penegakan hukum yaitu untuk memastikan subjek hukum memperoleh setiap haknya apabila terdapat pelanggaran akan hak-hak tersebut. Yang ketiga, ada dasar hukum perlindungan dan penegakan hukum. Yang pertama, pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Yang kedua, pasal 28D ayat 1 Undang-Undang 1945 yang berbunyi setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. 3. Pasal 28 ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. 4. Pasal 30 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Yang keempat, ada jenis-jenis hukum. 1. Hukum berdasarkan sifatnya. 2. Hukum berdasarkan waktu berlakunya. 3. Hukum berdasarkan tempat berlakunya. 5. Hukum berdasarkan wujudnya. Selanjutnya yang kelima, faktor pengaruh. Yang pertama, faktor hukum. Yang kedua, faktor penegak hukum. Yang ketiga, faktor masyarakat. Keempat, faktor sarana dan fasilitas. Dan yang kelima, faktor kebudayaan. Dan yang keenam, cara mengatasi masalah penegakan hukum di Indonesia. 1. Mentaati setiap peraturan yang berlaku di negara Republik Indonesia. Yang kedua, menghormati setiap keputusan hukum yang dibuat oleh lembaga peradilan. 3. Memberikan pengawasan terhadap jalannya proses-proses hukum yang sedang berlangsung. Dan yang keempat, memberi dukungan terhadap pemerintah dalam upaya meningkatkan jaminan keadilan. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.